Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar tema 4 tentang sehat itu penting. Dan kita melangkah ke subtema 3, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Dan kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Kompetensi dasar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita dalami yaitu di 3.6. Menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dan pada muatan pelajaran IPA di 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Fokus belajar kita yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat menjelaskan isi pantun secara lisan, tertulis, dan runtut. Dan kalian juga dapat menjelaskan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia, serta menyebutkan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan tepat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Nah, cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan adalah dengan bersepeda. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 pagi menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Nah, itulah cara yang dilakukan Siti. Bagaimana cara yang dilakukan kamu untuk menjaga kesehatan kamu? Wah, ternyata bersepeda yang dilakukan Siti ada hubungannya dengan informasi berikut ini loh. Yuk, kita sama-sama membaca teks informasi berikut ini. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi risiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penjubatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Nah, itulah informasi
yang ada kaitannya dengan bersepeda dan kesehatan jantung. Nah, tugas kalian hari ini, selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Sekarang, tugas kamu untuk mencari contoh penyakit yang bisa mengganggu organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya. Kamu bisa mencari informasi tersebut dari berbagai sumber bacaan, termasuk internet. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut ini pada buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Wah, benar juga ya. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat juga disampaikan melalui pantun loh. Seperti ini contohnya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Wah, benar juga ya. Nah, coba amati pantun berikut ini. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Wah, bagus juga ya. Sekarang coba kalian jawab. Apa jenis pantun di atas? Ada berapa bait pantun di atas? Terdiri atas berapa bariskah bait pantun di atas? Tuliskan baris yang merupakan sampiran. Tuliskan pula baris yang merupakan isi pantun. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk tabel berikut ini di buku tulismu. Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kamu dalam pelajaran hari ini, sekarang yuk kita membaca kembali informasi berikut ini bersama-sama. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut, yaitu berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, atur pola makan, dan hindari asap rokok baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Jaga baik-baik kesehatan kalian ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat belajar dari rumah.